Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 mata kuliah strategi algoritma akan mempresentasikan hasil dari penugasan pekan UTS. Oke. Di sini kelompok kami ada saya sendiri, itu Ibnu Nisrum Mutahakim dengan NIM 2311102067, dan juga rekan saya Muhammad Alia Musa Kinugraha dengan NIM 2311102051. Oke, yang pertama di sini kan kita menggunakan lokasi itu sekolah-sekolah atau SMA dan SMK yang ada di Banyumas. Di sini ada SMA 1 Wangon, SMA Negeri 1 Aji Barang, SMA Negeri 1 Patik Raja, SMK Telkom Purwokerto, SMK Negeri 1 Purwojati, SMA swasta Muhammadiyah Boarding School Zamzam, SMA Negeri 1 Sokaraja, SMA Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 1 Banyumas, dan SMA swasta Budi Utama Sokaraja. Nah, di sini kita sudah mengambil titik koordinat lintang dan bujurnya, ataupun latitude dan longitudenya. Nah, di sini juga ada fungsi Harvard Sign, di mana digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat. Tuh. Kemudian sini ada hasil evaluasi dari rute terbaik dari Brute Force Sekolah Banyumas. Itu total jaraknya ada 75,49 km, di mana jalur ini dimulai dari SMA Negeri 1 Wangon, kemudian ke SMA Negeri 1 Aji Barang, kemudian ke SMA swasta Muhammadiyah Boarding School Zamzam, kemudian ke SMA Negeri 1 Purwokerto, kemudian ke SMK Telkom Purwokerto, kemudian ke SMA swasta Budi Utomo Sokaraja, kemudian ke SMA Negeri 1 Sokaraja, kemudian ke SMA Negeri 1 Banyumas, kemudian ke SMA Negeri 1 Patik Raja, kemudian ke SMK Negeri 1 Purwojati, dan kembali lagi ke SMA Negeri 1 Wangon. Tadi dengan total jarak 75,49 km. Kemudian ada rute terbaik dari Kridi TSP untuk sekolah Banyumas, itu total jaraknya ada 82,12 km. Dengan jalurnya itu dari SMA Negeri 1 Wangon ke SMK Negeri 1 Purwojati, kemudian ke SMA swasta Muhammadiyah Boarding School Samsam, kemudian ke SMA Negeri 1 Haji Barang, kemudian ke SMA Negeri 1 Purwokerto, kemudian ke SMK Telkom Purwokerto, kemudian ke SMA swasta Budi Utomo Sokaraja, kemudian ke SMA Negeri 1 Sokaraja, kemudian ke SMA Negeri 1 Banyumas, kemudian ke SMA Negeri 1 Patik Raja, dan kembali lagi ke SMA Negeri 1 Wangon dengan total jarak tadi 82,12 km. Next, silakan rekan saya. Selanjutnya ada di visualisasi ini memperlihatkan rute paling efisien untuk mengunjungi seluruh sekolah di Banyumas menggunakan algoritma backtracking Bridge and Bound. Dari berbagai kemungkinan jalur, algoritma menemukan bahwa rute dengan jarak total 75,49 km perjalanan dimulai dari SMA Negeri 1 Wangon, kemudian melewati sekolah-sekolah lain seperti SMK Negeri 1 Purwojati, SMA Negeri 1 Patik Raja, SMA 1 Banyumas, hingga SMK Telkom Purwokerto, dan akhirnya kembali lagi ke titik awal dengan totalnya itu sama tadi udah disebutin 75,49 kilo. Next. Nah, itu ada di hasil visualisasi selanjutnya, ada di menunjukkan hasil penyusunan rute menggunakan metode divide and conquer dengan algoritma HELCARP, di mana perhitungan rute dilakukan secara bertahap dengan memecah masalah menjadi subbagian kecil. Nah, rute yang dihasilkan memiliki jarak total itu 75,49 kilo, dimulai dari SMA Negeri 1 Wangon, kemudian melalui beberapa sekolah seperti SMK Negeri 1 Purwojati, SMA Negeri 1 Patik Raja, SMA Negeri 1 Banyumas, SMA Negeri 1 Sokaraja, dan yang terakhir ada di SMK Telkom Purwokerto sebagai sebelum kembali lagi ke titik awal. Next. Ada di perbandingan dan analisis. Nah, dalam kita memiliki 7 kriteria. Kriteria yang pertama ada di pendekatan, ada di kompleksitas, strategi, kecepatan eksekusi dalam satuannya itu detik, efisiensi, kualitas solusi, jarak total. Itu satuannya kilometer. Nah, jadi ini di pendekatan ini dihasilkan ada pemilihan titik terdekat brute force ini untuk semua kombinasi dia. Nah, pendekatan yang backtracking ini dia di DFS plus pruning dia bridge and bound. Nah, divide dan conquer itu pendekatan dia menggunakan dynamic programming HELCARP. Nah, kriteria kedua itu dia ada di kompleksitas, jadi menghasilkan O besar N kuadrat
brute force itu menghasilkan O besar N faktorial. Nah, backtracking ini kompleksitasnya ada di eksponensial. Nah, dan yang define N concurrent itu menghasilkan O besar N kuadrat kali 2 pangkat N. Nah, kriteria selanjutnya ada di strategi. Kriteria menghasilkan heuristik lokal, brute force menghasilkan eksplorasi menyeluruh, backtracking ini eksploratif dengan batas bawah, dan divide ini untuk pemecahan subset masalah atau DP. Nah, kriteria selanjutnya ada di kecepatan eksekusi dalam satuan itu detik. Kriteria menghasilkan 0,0026, brute force menghasilkan 2,1399, backtracking ini menghasilkan 0,1088, dan divide concurrent itu menghasilkan 0,0054. Nah, kriteria selanjutnya ada di efisiensi. Kriteria ini menghasilkan sangat efisien, brute force sangat lambat, backtracking ini cukup efisien, dan divide concurrent itu menghasilkan efisiensi untuk N kecil. Nah, kriteria selanjutnya ada di kualitas solusi. Kriteria menghasilkan suboptimal, brute force menghasilkan optimal, backtracking menghasilkan optimal jika pruning itu efektif. Nah, divide concurrent itu menghasilkan optimal juga. Nah, yang kriteria terakhir dia ada di jarak total dalam satuannya kilo. Kriteria ini menghasilkan 82,12, brute force menghasilkan 75,49, backtracking menghasilkan 75,9 juga, divide and concurrent itu sama, menghasilkan 75,49. Next. Kesimpulannya, hasil paling optimal itu di brute force menghasilkan 75,9 kilo, tapi waktu eksekusinya sangat lambat di 2,1755 detik karena eksplorasi semua kemungkinan O besar N faktorial. Nah, di kriteria ini paling lambat di 0,0006 detik, namun hasil kurang optimal di 82,12 km karena hanya memilih jarak terdekat di setiap langkah tanpa mempertimbangkan seluruh rute. Nah, di backtracking ini dia menghasilkan hasil optimal di 75,49 km dengan waktu 0,3165 detik. Karena pruning ini mengurangi ruang pencarian sangat signifikan dibanding brute force. Nah, yang terakhir ada divide and concurrent. Itu hasil sama optimalnya dengan brute force, tetapi lebih efisiensi di 0,0244 detik karena membagi masalah menjadi subset dan menggabungkannya secara dinamis. Algoritma paling optimal untuk 10 titik lokasi adalah divide and concurrent atau backtracking karena dia memberikan hasil sama optimalnya dengan brute force tetapi lebih efisien secara waktu dan komputasi. Nah, next. Yang terakhir ada di terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.